Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ala bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila yaumiz ziham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan jamaah taklim kuliah subuh di Masjid Al-Mujahidin, wabil khusus DKM Masjid Al-Mujahidin, Bapak Ustadz Haji Saipul dan juga koordinator taklim Bapak Ustadz Haji Mahfud dan beberapa pengurus lainnya yang tidak kami sebut namun tidak mengurangi takjim. Semoga yang hadir semua, baik bapak-bapak, ibu-ibu dan para asatid, para guru-guru kami, para masyayikh, semoga kehadiran kita pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita dari rumah kita menuju masjid yang amat mulia ini dicatat menjadi catatan amal dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sepulangnya kita dari hadir majlis ilmu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali di Masjid Al-Mujahidin dalam rangka mengikuti kajian-kajian taklim. Semoga hadirnya kita pada hari ini dengan penuh niat ikhlas. Nawaitu kita hadir ke majlis taklim semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tanamkan niat kita untuk hadir ke majlis taklim semata-mata karena Allah, insyaallah ilmu yang ia dapat akan bermanfaat bagi dirinya dan kepada jamaah dan umatnya. Jamaah sekalian yang berbahagia, orang yang hidupnya selalu fokus untuk hadir ke tempat pengajian maka akan mendapatkan ketenangan jiwa. Orang yang hidupnya fokus untuk hadir ke majlis taklim maka orang itu akan selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selalu fokus hidupnya ke majlis taklim maka orang itu hidupnya selalu mendapatkan backing daripada malaikat-malaikat Allah. Mudah-mudahan mari kita tanamkan niat kita hadir ke majlis taklim nawaitunya ikhlas semata-mata karena Allah. Imam Al-Ghazali pernah memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Wahai murid-muridku, kata Imam Ghazali, jika kamu beramal dengan ikhlas karena Allah, maka kamu akan mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi kalau kamu beramal karena manusia, maka pahlamu akan hilang. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang semata-mata niatnya karena Allah, bukan karena makhluk. Dan apabila kita beramal karena Allah, maka Allah akan mudahkan segala macam urusan kita. Dan ketika kita beramal karena ingin penilaian makhluk, maka seluruh amal kita akan sirna dan pupus di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat kita ngaji semata-mata nawaitunya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah pernah menyatakan, man dakhala masjidana hadza, siapa orang yang masuk ke masjid kami, maksudnya adalah masjid Madinah, karena Nabi lebih banyak di masjid Madinah, liyata'allama
lalu orang itu untuk ngikuti taklim, ngikuti pengajian kata Nabi. Kemudian lihat ta'allama khairan au yu'allimahu. Tidak lain yang dia datangi, yang dia hadirkan ke majlis Rasulullah untuk taklim, untuk mencari kebaikan. Ya. Kemudian au yu'allimahu, kemudian setelah itu dia amalkan kembali ilmu yang dia dapat. Itu pahlanya kata Nabi kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Beruntunglah kita hari ini bisa hadir ke Masjid Al-Mujahidin dalam rangka liyata'allama khairan, untuk mencari kebaikan. Di antara kebaikan yang kita dapat bukan hanya ilmu, tetapi nilai-nilai silaturahmi. Mudah-mudahan dengan ilmu, nilai silaturahmi, Allah panjangkan umur kita dan Allah mudahkan segala urusan dan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, hati manusia itu akan berkarat kata Nabi ketika hati manusia tidak pernah bersentuh dengan yang namanya taklim atau pengajian. Sehingga hati manusia yang berkarat itu perlu diobati. Apa obatnya? Ketika ada manusia yang berkarat hatinya, yang pertama tilawatil Quran. Ketika hati manusia yang punya karatan kena mungkin banyak dosa, maka dia wajib diobati dengan memperbanyak Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran tidaklah diturunkan oleh Allah melainkan shifaa'un linnas, obat untuk mengatasi galaunya manusia. Jadi kalau ada manusia yang hatinya galau, mungkin dia tidak pernah membaca Al-Quran. Jadi ketika galau, mari kita perbanyak Al-Quran. Kemudian yang kedua, ketika hati manusia yang sudah karat, itu bisa diobati dengan duduk di majlis ilmu bersama para alim ulama. Insya Allah kalau kita banyak duduk di majlis ilmu bersama dengan para ulama, paling tidak nanti yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaat-syafaat dari para alim ulama, karena al ulama warasatul anbiya. Yang ketiga, ketika manusia hatinya karat, maka obatnya adalah zikrul maut. Zikrul maut, perbanyak ingat dengan kematian. Maka orang yang hidupnya ingat sama kematian, insya Allah hati yang karat akan bisa diatasi. Itulah obat-obat yang diberikan resep oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan kupas sedikit tentang keutamaan bulan Rajab. Mungkin juga nanti akan kita kupas kalau waktunya keburu tentang di balik bulan Rajab ada satu peristiwa, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bicara tentang bulan Rajab. Apakah ada dalilnya bulan Rajab Pak Ustadz? Sementara ada orang yang heran, ada orang yang alergi, ya, terutama di kalangan yang bukan nahdiin. Mereka mengatakan, ngapain katanya memuliakan bulan Rajab? Emang ada itu dalilnya, puasa sunnah Rajab? Kenapa komen-komen itu muncul? Ada orang yang cinta ulama, cinta habaib di komen. Tetapi ada orang yang cinta artis. Kenapa nggak di komen? Ini manusia aneh, bin ajaib. Ada orang yang berpoligami di komen. Padahal poligami dalam Islam itu halal. Kenapa orang yang banyak prostitusi kagak di komen? Inilah persoalan yang muncul di era akhir zaman sekarang ini. Jawabannya ada. Coba buka surat At-Taubah ayat 36. Surat apa? At-Taubah ayat 36. Itu Allah dengan tegas menyatakan di dalam Al-Quran surat At-Taubah, Allah mengatakan inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Kata Allah, sesungguhnya jumlah bilangan dalam satu tahun udah diterangin oleh Allah di dalam Al-Quran ada 12 bulan. Itu Allah yang terangin. Kemudian kata Allah, yauma khalaqas samawat wal ard, di mana Allah telah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu minha arbaatun hurum.
Ada 4 bulan yang Allah muliakan dari 12 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah. Ya, 3 berturut-turut, yang 1 mencar. Mana yang 3 berturut-turut itu nanti diterangkan oleh hadis Nabi. Jadi ada beberapa kelompok-kelompok, aliran-aliran yang muncul di tengah masyarakat, gurunya ngaji cuman pakai Quran. Itu akan keliru, saudara. Sampai sekarang katanya belum hijrah segala macam. Banyak tuh pertukangan utara dulu. Sekarang tokonya udah pada mampus semua itu. Kalau tokonya udah mampus, insya Allah muridnya kagak pada sesat. Itu bahkan saya pernah ngaji daerah pertukangan utara, dia nggak percaya dengan Isra dan Mi'raj. Dia bilang ghairu ma'qulil makna, nggak masuk di akal. Siapa gurunya? Yaitu cuman dasar Quran. Bayangkan saudara, saya babat terus saudara. Saya bilang guru ente ngaji sama saya berani bertentangan dengan guru ente. Jadi murid itu tergantung potret gurunya, gitu. Kalau gurunya ngajarin begitu ya udah, dia nggak percaya dengan Isra Mi'raj. Saya katakan Isra Mi'raj jangan ente cerna dengan otak. Ya, orang yang bicara otak itu cuman iblis. Jadi ketika ada manusia cuman mengakalkan otak, dia pasukan iblis. Inilah kita beruntung. Maka tentang adanya Rajab udah diterangin oleh Allah. Al-Quran bersifat ijmal, Quran itu bersifat global. Inna sesungguhnya iddatas syuhur, ada kalimat iddah, iddah itu jumlah, asyuhur jama dari syahran. Ya, maka kalau kita bicara Quran itu sangat indah, uslubnya, kata-katanya. Misalnya di dalam Al-Quran, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu menggunakan pakai ashhurum ma'lumat. Haji itu bulannya udah ditentuin oleh Allah. Dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu sudah mustar, ya. Supaya nanti pada waktu pelaksanaan haji, hajinya mabrur, hajinya khusyuk. Jangan sampai kata Nabi, ya'ti alam nasi zamanun yahujun wala yahujun. Jangan kaget nanti di akhir zaman orang kelihatannya berbondong-bondong haji, tetapi tidak memetik pahala dan hakikat dari haji itu sendiri. Banyak di zaman sekarang orang kelihatannya haji tapi nggak mencapai haji mabrur. Kenapa? Kurang ada persiapan, ilmunya nggak ada. Jadi kita kaji insya Allah. Nah, mungkin kalau kita buka ayat tadi sifat umum, ada 4 yang Allah muliakan. Nah, di antara 12 bulan itu yang Allah muliakan apa? 3 bulan berturut-turut. Itu diterangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Kita lihat di halaman 111. An Abi Bakrah Nufel bin Haris radhiyallahu anhu. Ini ada, ya. Dari Abi Bakrah Nufel bin Haris radhiyallahu an, Allah redha kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muncul dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna zaman qad istadara. Inna zaman qad istadara. Kata Nabi itu zaman berputar, ya. Zaman berputar, zaman bergeser. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari silih berganti, tahun silih berganti, bulan silih berganti. Itu udah diterangin dalam Al-Qur'an. Diperkuat oleh hadis Nabi, inna zaman qad istadara kahayatihi. Zaman itu berputar sebagaimana karakternya, ya, sebagaimana habitatnya. Yauma khalaqas samawat, yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. Ini hadis relevan dengan ayat tadi surat At-Taubah, ya, ayat 36. Allah bicara yauma khalaqas samawati wal ard. Itu bunyi teks. Ini Nabi mengatakan inna zaman, Allah bicara tentang 1 tahun itu ada 12 bulan. Ada 4 bulan yang diunggulkan oleh Allah. 3 bulan berturut-turut diterangin oleh Nabi. Kagak diterangin dalam Al-Quran, nggak ada. Makanya keliru kalau kita sumbernya cuma Quran doang, akan sesat nanti. Contoh yang kecil, Allah perintahkan aqimus sholat, dirikan sholat, ya. Nah, kita lihat di dalam Al-Quran 6.666 ayat
Itu nggak ada bicara tentang detailnya. Sholat Johor berapa rakaat, Asar berapa rakaat, Maghrib berapa rakaat, Isya berapa rakaat, Subuh berapa rakaat, nggak akan ketemu dalam Al-Quran. Dari mana? Supaya kita tahu Nabi memberikan penjabaran daripada sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah aku, wahai para sahabat, salatlah kamu sebagaimana aku salat, kata Nabi. Lalu sahabat ikut Nabi, salat Johor 4 rakaat, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4, Subuh 2. Itu Pak, berkembang, tabi'in sampai ulama. Maka kita sholat ikut cara Nabi. Itu ya. Jadi berkembang terus. Makanya orang yang punya ilmu itu ilmunya wawasannya luas, tidak penatik, saudara. Misalnya dalam sholat raweh, Aisyah mengatakan Nabi itu di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan itu mengerjakan sholat raweh atau sholat malam arba'an, suka 4 rakaat. Itu Nabi 4-4-3. Jadi nggak usah menyalahkan ada orang yang sholat raweh besok 11 rakaat. Sumbernya jelas. Paham nih Bu? Jelas Pak? Paham ya? Makanya kudu ngaji kita gitu. Kemudian Umar bin Khattab setelah Rasulullah wafat, dia punya inisiatif mengadakan sholat raweh, yaitu 23 rakaat, sudah di dalamnya witir dengan kaifiatnya 2 kali 10. Witirnya ada 2 versi, ada yang 2 plus 1, ada yang 3 sekaligus. Nah itu berkembang terus. Jadi kalau saya kupas nanti nggak keburu durasinya. Itu cuma sekedar contoh saja. Tujuannya apa? Supaya kita itu nggak terlalu penatik. Ada sholat subuh bil kunut, ada yang nggak pakai kunut, betul nggak? Nah itu Nabi selama hidupnya nggak pernah kunut kecuali terjadi kunut nazilah. Itu Pak. Nah inilah gunanya kita ngaji, sehingga wawasan kita berkembang, tidak penatik buta, tidak taklid, tidak katanya, ya. Nah saudara-saudara, jadi dalil tentang rajab ada. Surat At-Taubah ayat berapa? 36. Ya. Kemudian yang satu mencar, kata Nabi apa di sini? Kata Nabi, as-sanatu isna asyara syahron. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Berarti Nabi itu mengutip atau menjabarkan dari ayat At-Taubah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi enggak berdasarkan wahyunya atau berdasarkan pikiran belaka, tapi berdasarkan wahyu dan petunjuk dari Allah. Nah di situ dikatakan minha arba'atun hurum. Nah di antara yang 12 itu kata Nabi, yaitu ada bulan-bulan yang diagungkan, namanya ashurul hurum, bulan yang dimuliakan. Makanya kalau bicara ada 2 masjid haram. Yang pertama Haramain fil Madinah, yang kedua Al-Haram fi Makkah. Itu masjid Al-Haramain. Apa artinya? Masjid yang disucikan, masjid yang dimuliakan, selain Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, itu. Nah, kemudian di situ dikatakan oleh Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Minha arba'atun hurum salasun mutawaliyat. 3 berturut-turut. Ini penjabaran surat At-Taubah tadi. 3 berturut-turut apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya Pak. Jadi Muharram itu bulan pertama. Sedangkan Rajab bulan ke-7 dari kalender Islam. Itu. Jadi bulan pertamanya Muharram. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lah orang kita nyebutnya bulan Apit. Nggak ada bulan Apit Pak, nggak ada bulan kejepit. Itu mah masyarakat kita aja. Jarang orang ngadain hajatan bulan Apit. Bu, kenapa nggak hajatan bulan Apit? Maaf Pak Ustadz, nggak tradisi. Saya bilang seluruh bulan mulia, ya, hari semuanya mulia. Jangan hari Rebo dianggap hari Kliwon. Waduh, ini kan hari Rebo, hari Kliwon. Enggak, semua hari bagus, ya. Cuman kata Nabi, di antara 7 hari ada hari yang paling mulia, Sayyidul Ayyam. Hari apa itu? Hari Jumat. Dalam 1 minggu 7 hari ada hari yang mulia. Hari Jumat. Dalam 1 tahun ada 4 bulan yang Allah muliakan.
Bukan berarti setiap bulan nggak ada yang mulia. Semua bulan mulia, tapi ada yang lebih mulia. Itu Jul apa tadi? Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Itu bulan-bulan mulia yang disebut dengan Ashurul Hurum. Nah, kemudian di sini dikatakan yang satu di situ dikatakan warrajab mudarrun. Rajab itu disebut Rajab mudar. Terpisah alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab itu diapit antara bulan Sya'ban, antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang bulan Rajab. Udah habis apa belum? Belum, masih ada. Habis Rajab apa, Bu? Habis Rajab apa? Sya'ban. Sya'ban, ya. Sya'ban itu dari bahasa Arab, yatasa'ab anil khairat. Di dalam bulan Sya'ban itu begitu banyak cabang-cabang kebaikan. Kata Nabi, bulan Sya'ban itu banyak dilupain oleh manusia. Yughfalun nas. Ya, banyak orang lupa di bulan Sya'ban. Kalau orang kita dulu nyebutnya bulan Roah. Bener nggak? Bulan Sya'ban disebut apa, Bu? Bulan Roah. Kenapa bulan Roah? Mungkin orang-orang pada waktu itu banyak yang ngirimin arwah-arwah bulan Roah. Habis bulan Roah bulan apa, Bu? Bulan Ramadan gitu. Makanya dari Anas bin Malik, ijadah khola Rajab, Nabi itu kalau memasuki bulan Rajab selalu berdoa 3 bulan sebelumnya. 3 bulan persiapannya Nabi berdoa, yang mungkin sudah banyak dihafal oleh kalangan kita umat Islam. Apa di antara doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu hafal semua, Pak, ya? Allahumma, coba. Allahumma barik lana. Terus Allahumma barik lana. Terus wasya'bana wa ballighna Ramadan. Titik. Itu aja, Bu. Cuman kadang-kadang ibu ditambahin wahasil makos, itu mah tambahan-tambahan aja, Bu. Teknya mah begitu. Teknya cuma gitu tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, itu. Apa artinya? Allahumma, ya Allah, barik lana, berikan kami hidup keberkahan. Fi Sya'ban, fi Rajab, dalam bulan Rajab. Di situ bacanya bukan fi Rajabin, fi Rajab, isim ghairu munsharif. Ya, fi Rajab wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Kata Nabi, berikan kami hidup keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa baligna Ramadan, balig hasilnya sampaikan umurku, sampaikan umur kami sampai ketemu Ramadan. Jadi mudah-mudahan jamaah pengajian mujahidin, ibu-ibu dan bapak-bapak, umurnya sampai kepada Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Untuk apa kita di bulan Ramadan? Untuk fokus ibadah. Ramadan syahrul ibadah. Kalau ulama mengatakan Sya'ban itu adalah bulan untuk menanam, ya. Sya'ban yaitu syahrul jar'i, bulan menanam di bulan Sya'ban ini. Kalau kita menanam tentunya kita nyiram besok. Kapan nyiramnya? Yaitu bulan Sya'ban. Rajab bulan menanam, ya, kita tanam. Sya'ban adalah bulan untuk menyiram. Ramadan bulan untuk memetik hasilnya, panen pahala. Itu, Pak. Nah, begitu mulianya bulan Rajab, ya, termasuk Sya'ban, termasuk Ramadan. Itulah bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah. Lalu ada muncul pertanyaan, apakah ada anjuran untuk puasa di bulan Rajab? Nah, di situ dikatakan, ya, kita ambil ada satu hadis, ya. Hadis ini dari Utsman bin Hakim Al-Ansari. Jadi Utsman bin Hakim adalah dari kelompok Ansor. Dia pernah bertanya, lalu dia ketemu dengan Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah sahabat Rasulullah. Kemudian dia menanya tentang apa? An saumi Rajab. Nah, ini ada. Dia menanya tentang puasa Rajab. Berarti ada, ya, Pak. Saya kadang-kadang suka heran itu. Ada satu masjid nanya saya,
beberapa minggu, Pak Ustadz emang ada dalil Rajab? Nah, menunjukkan kebodohannya itu Pak, betul nggak? Menunjukkan apa? Kebodohannya. Berarti orang nggak pernah ngaji, gitu Pak. Nggak usah tahu dah. Kan udah saya katakan ada dalilnya, ada. Surat apa? At-Taubah 36. Hadisnya ya ada juga. Bagaimana sambutan Nabi? Waduh, Nabi begitu memuliakan bulan Rajab, ya. Sampai bulan Sya'ban Nabi itu puasa full 1 bulan. Padahal besoknya dia mengadakan puasa Ramadan wajib 1 bulan. Berarti Nabi 60 hari. Cuman break sebentar sebelum datang hilal. Ya, coba. Tapi untuk Rajab Nabi itu nggak full puasanya, nggak full. Kadang-kadang Nabi di awal, ya. Kadang-kadang di tengah, kadang-kadang Nabi di akhir. Jadi bebas, saudara. Nah, di samping itu ada manfaatnya. Dengan adanya puasa Rajab, ibu-ibu umpamanya, tahun kemarin dia punya utang puasa, ya Bu, punya utang puasa umpama. Ini dikodok sekarang di bulan Rajab sambil niat mengkodok puasa Rajab. Tapi mendapatkan kodoknya lunas, dapat pahala di bulan Rajab. Itu begitu unggulnya bulan Rajab. Siapa yang berbuat kebaikan di bulan Rajab dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya siapa yang berbuat dosa di bulan Rajab, dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah. Nah, ini namanya bulan haram. Haram kita bertikai. Haram melakukan peperangan di bulan Rajab. Orang-orang jahiliyah aja menghormati bulan Rajab, orang jahiliyah. Ya, jahiliyah. Kafir-kafir Quraisy begitu menghormati bulan Rajab. Lah orang kita pada ngenyek, Pak, pada ngenyek ya. Ngenyek tahu nggak ngenyek? Ya pada menghina, kurang ngaji dia. Tapi yakin kalau sudah dibuka hidayah oleh Allah, maka orang itu akan terbuka menghormati bulan Rajab. Karena Allah perintahkan, Nabi perintahkan, itu aja. Ini ada hadisnya tadi, udah saya baca. Allah ada dalam Al-Quran, hadisnya ada, apalagi jelas Pak, jelas Bu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu udah melakukan awal Rajab Senin kemarin puasa sunnah. Nabi sering melakukan puasa Senin. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, bukankah Anda tidak punya dosa? Bukankah Anda maksum? Tetapi Anda begitu hebatnya melakukan puasa Senin dan Kamis. Jawaban Nabi apa? Yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Lalu hari Kamis ngapain puasa lagi ya Rasul? Kata Nabi, setiap hari Kamis datang malaikat Raqib dan Atid monitor dan akan dilaporkan segala amalan-amalan ibadah kita. Alhamdulillah kalau kita hari Senin puasa, Kamis puasa, begitu laporannya bagus, ini akan dikumpulkan nanti di Yaumil Masyad. Kita akan melihat catatan-catatan amal kita. Amin ya Rabbal. Itu Pak gunanya ya. Maka hidup ini harus ikuti apa yang pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Jadi di situ ada kalimat bahwa Rajab diagungkan oleh Nabi. Bahkan Nabi ditanya, apakah ada puasa Rajab? Lalu Utsman bin Hakim, wa nahnu yauma idzin fi Rajaba. Pada waktu dia bertanya sama Nabi, pada waktu pas terjadi pada bulan Rajab, ya. Faqala, lalu dia berkata, sami'tu Ibnu Abbas, aku pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, adalah Rasulullah di bulan Rajab itu senantiasa berpuasa. Ada kalimat fi'lul mudhari, yasumu, kalau soma bil madi cuman sekali doang. Kalau yasumu senantiasa. Yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta naqula la yasum. Nabi, aku lihat kayaknya mau full nih. Tapi satu ketika aku lihat Nabi nggak berpuasa. Gitu Bu. Jadi Nabi kadang-kadang puasa dalam rangka memuliakan bulan Rajab. Tapi sebagian lagi Nabi nggak berpuasa. Artinya apa? Nabi itu berpuasa, tapi puasanya tidak ditekankan seperti puasanya pada bulan Sya'ban itu. Nah sekarang apa gunanya kita puasa? Ada semacam training itu latihan kita Pak. Jadi sebelum Ramadan kita di training nih. Jangan sampai nanti ada orang Islam
Banyak yang kagak puasa, terawihnya doang rajin. Ada nggak boleh begitu? Bu, mau kemana? Terawih enak Pak Ustaz, terawih. Ya Allah, terawih mah sunat Bu. Pak, terawih mah sunat. Yang wajib apa? Puasanya. Betul nggak Pak? Ya Allah, jangan sampai terjadi. Tapi walaupun sunnah, itu nilai terawih menjadi wajib pahalanya seperti puasa wajib. Karena Ramadan bulan mulia, yang sunnah diganjar menjadi yang wajib, apatah yang wajib. Maka rugi kalau kita cuman puasa doang kagak terawih, itu Bu. Tapi kalau terawih doang kagak puasa, nah ini perlu dipertanyakan. Berarti dia nggak paham mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu ya. Jadi di situ dikatakan bahwa Nabi itu selalu berpuasa. Sampai aku menyangka Rasulullah itu full. Ternyata di satu ketika Nabi tidak berpuasa. Nah, ini artinya bahwa Nabi itu pernah melakukan puasa di bulan Rajab. Itu. Dalam kitab Hilyatul Auliya yang dikarang oleh Imam An-Nawawi dari Anas radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan Rajab selalu berdoa. Tadi yang udah kita baca, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu yang dibaca oleh Nabi. Kemudian Nabi dalam menyambut Rajab, innahu la yurahiba fihi khairan katsiran. Nabi selalu menyambutnya, lirahib, tarhib. Ada kalimat marhaban ya Ramadan, marhaban, selamat datang ya Ramadan. Dalam rangka mengucapkan nanti akan datangnya bulan Ramadan, bulan yang sangat diagungkan. Kenapa Ramadan agung? Karena turunnya Al-Quran. Begitu Pak. Umat-umat dahulu nggak dapat Ramadan Pak, cuman Rasulullah aja ya. Walaupun umurnya pendek, gara-gara ada Ramadan, gara-gara ada malam Lailatul Qadar, ya, itu sama seperti orang yang melakukan 1000 bulan pahalanya. Berapa kali Ramadan kita? Makanya ini Sya'ban Rajab itu sebagai bulan melatih diri dalam rangka mencapai kesempurnaan pada waktu bulan Ramadan. Kalau kita udah siapkan diri kita tanamkan kebaikan di bulan Rajab, nanti akan kita siram lagi supaya subur bibitnya, maka akan muncul buahnya, hasilnya kelihatan. Nanti orang yang sudah berhasil kelihatan gaya hidupnya di bulan Ramadan. Puasanya enggak pernah merasa capek, tarawihnya enggak pernah merasa lelah. Itu Pak. Jadi lelah dan capek itu bagian ibadah yang akan dinilai oleh Allah. Semakin capek, semakin berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sebagian daripada bicara tentang tadi? Tentang apa? Rajab, ya. Kemudian di situ ada satu hadis, Syahrul Rajab syahrullah. Pernah kita dengar? Syahrul Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Kemudian Sya'ban itu bulannya Rasulullah. Wa Ramadan syahru ummati. Ramadan itu bulan umatku. Jadi bulan Allah itu Allah mengakui Rajab bulan aku, kata Allah. Ya, perbanyaklah istighfar di bulan Rajab. Nabi mengakui Sya'ban itu bulan aku, kata Nabi. Perbanyaklah berselawat di bulan Sya'ban, dan Ramadan bulan umatku, maka perbanyaklah berpuasa di bulan Ramadan itu. Itu udah jelas. Kemudian di sini dikatakan yudaib fihil hasanat. Di bulan Rajab itu kalau kita melakukan kebaikan yudaib artinya dilipat gandakan. Kemudian wa yustahabu fihi da'awat wa yustajabu fihi da'awat. Doa-doa orang yang berdoa di bulan Rajab, doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa di bulan Rajab ya Bu. Doa, salah satu doa yang dikabul adalah diantaranya bulan Rajab ya. Kemudian pabanik tasaba fihi khairan du'i palahu fihi ada'apan mudha'afah. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari kebaikan di bulan Rajab akan dilipat gandakan pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Nabi, fa'azzimu, muliakan bulan Rajab. Siapa yang memuliakan bulan Rajab
adalah sama dengan memuliakan syiar-syiar Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 32 Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu ada diterangin dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayatnya 32. Wa man yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Jadi Rajab yaitu adalah merupakan syiar Allah. Sya'ban, Ramadan, ya Zulhijjah, Muharram dan seterusnya itu merupakan syair Allah, ya. Itu termasuk orang yang punya hatinya bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang takwa adalah orang yang suka mengagungkan syiar-syiar Allah. Kemudian Syekh Al-Mutawalli As-Sa'rani dia menafsirkan ayat itu, yang dimaksud dengan syair Allah adalah semua tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah ciptakan untuk hambanya, lalu hambanya melakukannya, maka dialah orang-orang yang takwa. Jadi kita introspeksi, kalau kita pengen dikategorikan orang-orang yang takwa, mari kita siarkan bulan Rajab, bulan Sya'ban, Ramadan, bulan Muharram dan seterusnya. Sampai Nabi mengatakan fa'azzimu ma'azzamallah, fa'azzimu ma'azzamallah, muliakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian fa'innama tu'azzamul umur bima azamahullahu bih, sesungguhnya orang yang memuliakan syiar Allah itu adalah orang-orang yang betul-betul mengikuti daripada tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah. Jadi salah satunya adalah muliakan bulan Rajab, ya. Boleh dengan berpuasa sunnah, boleh dengan apa tadi? Melakukan istighfar, ya. Siapa yang melazimkan istighfar, segala urusannya akan dibereskan oleh Allah, jauh daripada bencana, ya. Perbanyak istighfar di bulan Rajab. Makanya ulama itu pernah memberikan tuntunan minimal istighfarnya berapa kali? 70 kali. Itu melihat daripada hadis Nabi bahwa Nabi fi kulli yaumin wa lailah sab'ina marrah. Nabi itu tiap hari istighfar 70 kali. Bayangin, Nabi istighfar berapa kali, Pak? 70 kali. Apakah Nabi punya dosa? La, tidak. Nabi maksum dari dosa. Tapi begitu hebatnya Nabi istighfar, ya. Untuk apa Nabi istighfar? Untuk menambah kedekatannya dengan Allah. Untuk apa Nabi bersolat sampai semalaman suntuk hatta tatafattar qadama? Ngapain Nabi sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya? Coba bayangkan, Pak. Saya yakin di sini juga banyak jamaah yang pada bengkak kakinya, tapi bukan lantaran banyak sholat malam, betul nggak? Mungkin karena asam urat, betul nggak? Asam urat bapak-bapak semua, betul nggak? Nah, tapi Nabi bengkak lantaran saking lamanya berdiri, ya. Sampai Nabi itu kalau satu rakaat mi'ataini ayah. Nabi itu kalau sholat satu rakaat 200 ayat yang dibaca oleh Rasulullah. Gimana kira-kira sanggup? Andaikan besok ada imam menjadi imam sholat di masjid Mujahidin, sholat raweh satu rakaat 200 ayat, sanggup nggak kira-kira? Wih, sanggup nggak? Wah, pada kabur semua ini jamaah, pada pindah, ya nggak? Nah, itulah. Jadikan Ramadan syahrul ibadah, ya Pak. Kenapa? Biarlah kita bengkak kaki kita. Saksi nanti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi menjadi saksi. Makanya kita kalau sholat sunat disuruh pindah-pindah. Sebentar pindah. Supaya bumi jadi saksi, saudara. Ya. Misalnya Bapak nih muter di mana masjid, Bapak lakukan sholat tahiyatul masjid. Semakin banyak itu masjid menjadi saksi. Begitulah indahnya hidup. Kalau pengen kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, persiapkan amal sebelum datang kematian. Nah, kemudian bapak-bapak yang berbahagia, di situ dikatakan bahwa Allah memuliakan, Nabi memerintahkan fa'azimu ma'azzamallah, muliakan apa yang diagungkan oleh Allah. Salah satunya adalah bulan Rajab. Di antara bulan Rajab ada satu peristiwa akbar. Peristiwa apa itu? Isra dan Mi'raj. Mungkin durasinya nggak masuk, nanti di kesempatan lain. Yang penting di dalam bulan Rajab, malam ke-27 Rajab 621 Masehi,
umur Nabi 51 tahun sebelum Nabi hijrah ke Mekah. Nabi sudah didatangkan oleh malaikat Jibril, didampingi malaikat Israfil, Mikail, untuk dibawa dada Nabi dicuci di dalam sumur Zam-Zam. Bukan berarti Nabi kotor dadanya, enggak. Karena Nabi akan berjumpa dengan Allah kemana? Fi Sidratil Muntaha. Kemudian orang nanya lagi, emang ada itu peristiwa Isra dan Mi'raj? Bukan mimpi Pak Ustaz. Nah ini nih baik-baik nih. Karena dia bicara cuma Quran. Coba lihat di dalam Al-Quran udah jelas. Bicara surat Isra ayat 1 itu menggunakan kalimat subhana. Maha suci Allah. Subhanalladzi asra, yang telah memperjalankan. Itu kalimat asra bi ziyadatil alif fi awwalih. Asra beda dengan saro. Kalau kita belajar bahasa Arab, saro Muhammadun ila Madinah. Nabi Muhammad berjalan ke Madinah. Itu pakai kalimat saro. Tapi asra ada yang memperjalankan, ada yang menghendaki. Jadi Isra dan Mi'raj bukan kehendak Nabi, tapi ada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau apapun bisa. Ya. Perjalanan Nabi dari Mekah, ya, Masjidil Haram, lailan. Ada rahasianya. Kenapa malam hari? Dikala orang sedang tidur, Nabi melakukan perjalanan Isra. Isra perjalanan ardiyah, perjalanan bumi. Mi'raj perjalanan malakut uluhiyah. Itu ada. Jadi dalam Al-Quran surat tentang Mi'raj ada. Surat An-Najmi buka. Walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Itu ada suratnya. Makanya baca Al-Quran jangan sepotong-sepotong. Dalil Isra ada, dalil Mi'raj ada. Jadi dalam dua konteks, Isra perjalanan bumi, yaitu Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa Palestina. Kenapa Nabi enggak langsung ke Sidratul Muntaha? Maaf, itu Masjidil Aqsa Palestina itu adalah kaum Bani Israel. Jadi Nabi itu sebagai Nabi seluruh umat, gitu. Walaupun Nabi itu Nabi akhir zaman, Imamul Anbiya, pemimpin para Nabi. Sampai Nabi ketemu dalam perjalanan Isra dan Mi'raj menjadi imam. Di belakangnya ribuan para Nabi yang menjadi makmum. Begitu indahnya. Mungkin nanti kapan-kapan kita akan kupas ya Pak Ustaz Mahfud. Karena ini waktu juga durasinya dan sudah masuk Isra. Barangkali apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sengaja kita kupas supaya viral ini masalah bulan Rajab ya. Dulu orang banyak yang alergi ya. Setengah begitu perkembangan ilmu maka dia akan ada. Makanya jangan suka nyetel radio Roja ya. Radio Roja itu ya kita lihat aja bagaimana itu ya. Yang tidak percaya ya. Mudah-mudahan banyak lagi kaum-kaum Wahabi ya yang sengaja dibayar. Mereka mengatakan siapa yang bisa menciptakan sebuah masjid, apalagi jamaahnya ngikut cara mereka, donaturnya akan semakin banyak gitu Pak. Itu yang ngomong mereka juga ya. Maka ada yang keluar dari aliran itu. Mudah-mudahan kita tidak disesatkan aliran-aliran itu dan kita tidak mengikuti ya oleh orang-orang yang menyesatkan kita. Karena di akhir zaman ada 73 firqah, kulluhum finnar. Semuanya bakal masuk neraka illa wahid, kecuali yang tidak bakal masuk neraka yaitu kaum ahlus sunnah wal jamaah. Siapa itu ahlus sunnah wal jamaah? Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai rasyidin, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah dan mengikuti sunnah para sahabat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Demikian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karomatil Fatihah wa bi sirril Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man liyab yaghfir warham wa ya dafil balai rahman wa ya dafil balai rahim da'wahum fiha wa
tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.